Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk datang beribadah. Inilah kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan Yesus karena kasih setiamu, pemeliharaanmu sepanjang hari hingga saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau senantiasa menuntun di setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah saat ini, memberkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Sekali lagi menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus yang masih di dalam perjalanan. Ya Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat untuk siap memuji memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan ibadah ini semuanya dalam tangan-Mu. Apabila masih ada kuasa yang mengganggu, kami tolak, kami hancurkan. Bersatu hati musiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus menguasai kami, memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya Tuhan, jemaat-Mu, juga para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, berikan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah saat malam hari ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak bisa menyelami jalan Tuhan, karena Kau senantiasa memberikan kami damai yang sejahtera Tuhan, yang penuh dengan pengharapan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah.
bersamamu Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan Kau menyertai kami ini karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Oh, sampai detik ini Tuhan, ya Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu sempurna dalam karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Karena Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus, Allah yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah saat ini, menjamah kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kalau kita jalan bersama Tuhan Yesus, sungguh manusia yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Haleluya. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera.
Tuhan, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Tuhan
keadaan kami, tantangan masalah kami. Kami percaya Engkau tahu Tuhan setiap doa, setiap kerinduan kami. Engkau yang pegang hari-hari dan hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, tugas kami adalah semakin mendekatkan diri kami kepada-Mu. Kami belajar taat akan kebenaran firman-Mu, dan kami bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Ketika kami melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, kami percaya hidup kami sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, Engkau akan yang berperan gantikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau taruh setiap problema, setiap pemikiran kami, tantangan yang kami alami, kami mau taruh di bawah kaki Tuhan. Dan tiba saatnya setelah kami memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu dengan segenap hati, kami mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami Roh Kudus, terutama hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi setiap kami kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami boleh mendengar, buka pikiran hati kami Roh Kudus, sehingga benar-benar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami diberkati dan kami aman dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah, damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Ya, Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu kisah yang akan kita lihat dan kita belajar bersama, yaitu janda Naim. Ya, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang anak janda Naim. Kita akan buka dari Injil Lukas pada pasal yang ke-7 di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 mulai. Perikop di atas ayat 11 itu berjudul Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai Tuhan Yesus berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, yaitu pintu gerbang kota Naim, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu atau pemuda itu, dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Tuhan Yesus menyerahkannya kepada ibunya, yaitu si janda. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Tuhan Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu disekat ya, Lukas pasal 7, karena kita akan belajar dari perikop ini. Ya, ini satu perikop yang menarik karena hanya Injil Lukas yang mencatat. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Injil yang lain, tidak ada. Matius, Markus, Yohanes tidak mencatat peristiwa ini. Ya, hanya satu-satunya Injil Lukas yang mencatat. Jadi peristiwa ini dicatat oleh Injil Lukas, dan kota Naim itu hanya muncul pada peristiwa ini. Jadi kalau Bapak Ibu cari di bagian Alkitab yang lain, baik itu di kitab Injil, baik itu di kitab-kitab yang lain, perjanjian baru ataupun perjanjian lama, tidak pernah muncul nama kota Naim. Belum pernah ada. Ya, maksudnya belum pernah disebutkan, belum pernah diceritakan.
hanya kali ini muncul dan satu kali saja. Setelah itu tidak muncul lagi. Ya, nah memang saya lihat di sejarah Nain itu sebuah kota yang kecil, kota kecil. Wah, itu ada yang belanja rupanya ya. Nah ini kota kecil ya, tapi pemandangannya indah. Karena kota kecil, dia digambarkan seperti sebuah desa gitu ya. Nah, pemandangannya indah karena dia berada di lereng bukit. Ya, jadi dia agak tinggi posisinya. Dari kota Nain ini bisa melihat dataran rendah yang ada di bawahnya. Bahkan dia di kejauhan bisa nampak gunung. Kalau nggak salah, itu namanya Gunung Tabor. Jadi sudah bisa membayangkan ada di sebuah tempat yang agak tinggi, lalu bisa melihat ke bawah dataran rendah, lalu lebih jauh sedikit melihat gunung. Wah, pasti tempat ini sangat indah, sangat menyenangkan. Gitu ya. Nah, saya ini salah seorang penggemar pemandangan gunung. Ya, jadi kalau saya disuruh milih pantai sama gunung, saya lebih milih gunung. Tapi kalau diajak pergi ke pantai, ya oke saja. Cuma lebih senang gunung. Jadi kalau di gunung itu melihat pemandangan itu wah menyenangkan. Nah ini tempat yang seperti itu. Ya, jadi dia sebuah kota yang kecil namun kota yang indah. Nah memang kata Nain sendiri itu punya arti indah, menyenangkan. Jadi diberi nama Nain sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi tempatnya memang indah, memang menyenangkan. Karena itulah diberi nama Nain yang berarti juga indah, menyenangkan. Namun di tempat yang indah dan menyenangkan itu dicatat di ayat yang ke-12 ada orang mati diusung keluar. Pelajaran yang pertama yang kita bisa belajar dari perikop ini ya. Di tempat yang nyaman, di tempat yang indah, di tempat yang terbaik sekalipun di dunia ini, setiap orang tetap bisa mengalami penderitaan. Sekali lagi ya, di tempat yang nyaman, di tempat yang indah, di tempat yang terbaik sekalipun di dunia ini, setiap orang tetap bisa mengalami penderitaan, tetap bisa mengalami berbagai hal yang mendatangkan duka cita. Jadi Bapak Saudara jangan pernah berpikir, wah kalau saya ada di tempat menyenangkan, tempat yang indah, wah pasti saya tidak ada duka cita, pasti tidak ada kesedihan, pasti tidak ada pergumulan, pasti tidak ada penderitaan. Siapa yang bilang? Ini buktinya di kota Nain ini terjadi. Ya, yang alami siapa? Kita kembali ya. Yang alami adalah seorang perempuan yang disebut dengan sebutan janda. Ya. Ayat 12 tadi dikatakan ada orang mati diusung keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Wah, ini penjelasannya komplit. Ya kalau saudara tidak baca dengan seksama, kita cuma baca sekilas saja, kita akan terlewatkan. Ini penjelasan yang komplit, dikatakan anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Jadi kalau boleh saya terangkan, si janda atau si ibu ini sudah janda cukup lama. Memang nggak dicatat ya, janda karena suaminya pergi menghilang atau janda karena suaminya meninggal, tidak ada. Tapi yang pasti dia sudah janda. Dia hidup sendiri, lalu dia membesarkan anaknya. Nah, ketika anak ini bertumbuh dewasa, anak laki-laki ya. Nah, di usia tertentu, usia seorang pemuda, dikatakan dia tiba-tiba mati. Tidak tahu juga matinya karena sakit atau karena apa, tidak tahu. Tapi yang pasti mati. Nah, saya mau ceritakan bahwa ibu ini berada dalam kondisi yang sangat berat. Bagaimana tidak berat ya? Dia bukan cuma kehilangan anaknya, tetapi dia juga kehilangan masa depannya. Dia berpikir sebagai seorang ibu ya, tidak punya anak lain, tidak punya suami. Tentu si anak ini jadi tumpuan harapannya. Dia berpikir dan berharap kalau nanti aku sudah tambah usia, semakin lanjut usia, anakku sudah mapan, anakku bisa bekerja, anakku bisa menghidupi aku, anakku bisa menolong, mendampingi, merawat, ya, memberi makan dan sebagainya. Tentu itu harapan sang ibu janda ini seperti itu, karena suaminya tidak ada, anaknya juga cuma satu,
anak tunggal. Tetapi ternyata anak tunggal satu-satunya, yaitu si pemuda ini, mati pula. Ya, jadi benar-benar lengkaplah penderitaan ibu ini. Di waktu dia pergi mengantar atau mengusung dengan para pengusung ya, pendampingi mayat jenazah anaknya, itu hatinya kacau. Bukan cuma sekedar kehilangan anaknya, namun dia berpikir bagaimana nanti masa depan. Dia putus asa, dia kehilangan harapan. Aku sudah semakin tua, ternyata bukan hanya suami yang meninggalkan aku. Sekarang anak tunggal, anak laki-lakiku juga mati meninggalkan aku. Ya, jadi pelajaran buat kita, di tempat yang kita anggap menyenangkan, nyaman, indah, terbaik sekalipun, tetap semua orang bisa mengalami penderitaan. Hal-hal yang mendatangkan duka cita. Karena itulah dunia. Ya, di dunia ini tidak ada tempat yang isinya cuma menyenangkan saja. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada tempat yang isinya cuma sukacita, terus tidak ada. Meskipun tempat itu bagus kayak apa, tetap semua yang tinggal di dunia ini akan mengalami yang namanya penderitaan. Ini pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua, kita lanjut saudara ya, kembali di Lukas pasal 7 yang Bapak Ibu disekat tadi. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak saudara, kalau Bapak saudara baca perikop sebelumnya, ya, ayo kita lihat sebentar ya. Perikop di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10 itu diceritakan Tuhan Yesus itu sedang berada di sebuah kota yang namanya apa? Kapernaum. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di peta ya, saya ceritakan saja ya. Kapernaum dan Naim itu jaraknya jauh, kurang lebih 40 kilo. Kalau 40 kilo zaman sekarang gampang, ada motor, ada mobil, ya, bahkan yang paling canggih juga ada pesawat. Lalu ratusan kilo pun cuma bisa ditempuh sekian jam. Tapi zaman dulu belum ada motor, belum ada mobil, apalagi pesawat sudah ada. Yang ada cuma apa? Hewan tunggangan. Itu pun yang punya hanya orang-orang tertentu. Nah, waktu itu Alkitab mencatat Tuhan Yesus ini pergi bersama-sama dengan orang banyak, tidak sendirian. Ya, jadi bisa dipastikan waktu itu Tuhan Yesus berangkat dari Kapernaum. Jadi di pasal di perikop sebelumnya Tuhan ada di Kapernaum, lalu di perikop selanjutnya di ayat 11 dikatakan kemudian Tuhan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Jadi dari Kapernaum Tuhan Yesus khusus berangkat menuju ke Naim. Oh ya, saya kelewat satu. Kenapa hanya Lukas yang menulis tentang peristiwa ini? Tadi saya mau jelaskan, saya lupa ya. Karena memang dikatakan satu-satunya orang yang membukukan secara cermat peristiwa-peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi itu Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak secara cermat dan lengkap. Hanya Lukas yang ditulis membukukan atau mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Tuhan ada di muka bumi itu secara lengkap. Dan Lukas menulis 2 kitab, bukan hanya Injil Lukas, tapi Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul, betul, 2 kitab. Ya, jadi Lukas ini yang menulis secara cermat. Jadi dia mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena itulah mengapa kisah ini hanya ditulis di Injil Lukas. Injil yang lain tidak mencantumkan. Jadi kalau Bapak Ibu cari Matius, Markus, Yohanes nggak ketemu. Cerita ini nggak ketemu. Ya, kota Naim juga nggak ada disebutkan di Injil-Injil yang lain. Nggak ada, cuma satu ini aja. Ya, tapi ini akan jadi pelajaran yang menarik buat kita. Ayo kita lanjut, ya. Jadi Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari Kapernaum ke Naim itu 40 kilo. Berjalan kaki tentunya, karena ayat 11 berkata ia pergi bersama murid-murid dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong.
bodoh. Nah, jadi kalau orang banyak sama-sama Tuhan Yesus dan para murid, tidak mungkin mereka naik hewan Tuhan, tidak mungkin. Mengapa para murid dan orang banyak berbondong-bondong? Mereka waktu itu ada dalam kondisi sukacita, senang. Ya, Tuhan Yesus kalau dibaca di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan itu menyampaikan pengajaran, yang menyampaikan khotbah, menyampaikan pengajaran kebenaran firman itu kepada orang banyak, termasuk kepada para murid. Ya, itu ucapan bahagia, khotbah di bukit, berbahagialah. Itu kalau Bapak Ibu baca itu kan tahu ya, khotbah di bukit ya, berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang yang begini. Terjemahan lain dikatakan diberkatilah orang yang begini, diberkatilah orang yang begini, dan selanjutnya. Itu seperti itu. Jadi waktu itu sesudah menyampaikan khotbah itu, Tuhan lanjut perjalanan dari Kapernaum ke Nain. Dan saya percaya ini pasti bukan kebetulan, karena di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Amin. Tidak ada kebetulan. Kalau manusia itu seringkali mikirnya, ngomongnya kebetulan. Aduh, kebetulan ya, kok aku ketemu kamu di sini. Kebetulan ya, kok aku pergi ke situ. Kebetulan ya, kok aku habis lakukan ini. Selalu ngomongnya tuh kebetulan. Kalau kita orang Surabaya ngomongnya ketepaan. Nah itu jauh ya. Ketepaan, kebetulan itu kan saudara. Ya. Nah manusia selalu konsep berpikirnya itu ngomongnya begitu. Kebetulan, kebetulan, ketepaan, ketepaan. Tapi dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan itu yang ada kebenaran. Beda loh. Kebenaran dan kebetulan itu beda. Tuhan tidak pernah kebetulan. Karena apapun yang terjadi, apapun yang akan Tuhan lakukan, itu sudah ada sebuah planning, sudah ada sebuah rencana, sudah ada sebuah maksud. Dan saya yakin waktu Tuhan tinggalkan Kapernaum menuju ke Nain, Tuhan juga sudah punya sebuah maksud. Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk bertemu dengan si janda. Karena janda ini ada dalam kondisi yang tidak punya harapan. Sekali lagi bukan cuma sekedar kehilangan anaknya, dia kehilangan masa depannya. Dia mikir lagi, aduh, sedih kehilangan anak, dia juga mikir nanti masa depanku ini gimana? Siapa yang akan nolong, ngerawat, hidupi aku ini siapa? Tidak ada lagi yang lain. Kerabat-kerabat yang lain tidak bisa diharapkan, karena kerabat yang lain juga punya keluarga sendiri-sendiri. Suami sudah tidak ada, anak yang diharapkan mati juga. Nah, jadi Tuhan yang kedua, pelajaran buat kita yang kedua dari perikop ini. Kalau yang pertama, di tempat yang nyaman, indah, dan terbaik sekalipun, setiap orang tetap bisa mengalami penderitaan dan berbagai hal yang mendatangkan duka cita. Pelajaran yang kedua, Tuhan mengetahui dan memperhatikan keadaan kita. Sekali lagi, Tuhan mengetahui dan memperhatikan keadaan kita. Seperti keadaan si janda, Tuhan tahu. Karena itulah Tuhan langsung dari Kapernaum dan nunda. Padahal dari Kapernaum ke Nain itu ada kota-kota yang lain, ada daerah-daerah yang lain. Sebenarnya bisa saja Tuhan, aku singgah dulu ke tempat yang lain, mampir dulu, ya. Biasanya kan kita kan begitu ya, sekalian kalau menuju ke sana aku mampir yang satu arah, satu jalan, mampir di sini, mampir di sini, mampir di sini, sampai ke sana. Tapi tidak, Alkitab mencatat Tuhan langsung berangkat menuju ke Nain, padahal jaraknya 40 kilo. Dan diperkirakan waktu itu menempuh beberapa hari. Karena jalan ya, kalau naik mobil 40 kilo dengan kecepatan yang tinggi, aduh, tidak sampai setengah jam sudah sampai. Tapi ini berhari-hari karena jalan kaki. Tapi Tuhan lakukan itu, mengapa? Karena Tuhan mengetahui, Tuhan memperhatikan ada seorang yang butuh pertolongan. Itulah si janda yang hancur hatinya, hidupnya kacau, dia merasa dulu gimana. Itulah sebabnya waktu dia ketemu dengan kerumunan, kumpulan orang yang membawa jenazah, mata Tuhan tidak tertuju kepada orang yang lain. Padahal orang yang menyertai rombongan itu banyak, tapi mata Tuhan langsung tertuju kepada seorang janda. Secara manusia Tuhan tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal dengan janda ini, tidak pernah. Tapi begitu lihat rombongan orang yang mengusung orang mati,
mata Tuhan langsung tertuju kepada si janda. Karena memang Tuhan datang ke Naim 40 kilo khusus untuk si janda. Karena Tuhan mengetahui dan memperhatikan keadaan si janda. Ya. Nah, Bapak Saudara, setelah Tuhan bertemu dengan si janda, kita kembali di Lukas pasal 7 tadi. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi mata Tuhan tertuju kepada si janda, begitu lihat, hatinya langsung tersentuh. Karena Tuhan melihat, bukan cuma melihat fisiknya ya, tapi Tuhan melihat hatinya si janda. Hati yang remuk, hati yang hancur. Di kitab Yesaya berkata, Tuhan itu di tempat yang maha tinggi. Namun Tuhan di tempat yang maha tinggi itu akan hadir dalam hati orang-orang yang remuk, dalam hati orang-orang yang hancur. Nah ini si janda ini hatinya hancur, remuk, karena situasi yang sedang dia hadapi yang begitu berat bagi si janda. Ya, karena itu Tuhan tahu, pandangan Tuhan tertuju kepada si janda, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia ngomong kepada si janda, jangan menangis. Nah, kalau Bapak Ibu ingat kisahnya Lazarus, ingat ya kisahnya Lazarus ya, Yohanes pasal yang ke-11, waktu Lazarus mati. Ketika Tuhan Yesus diberi kabar, dia yang kau kasihi, Lazarus, sakit keras. Ada yang ingat apa yang Tuhan lakukan? Ketika diberi kabar, dia yang kau kasihi, Lazarus, sakit keras. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Langsung berangkat? Tidak. Apa yang dilakukan? Sengaja tinggal 2 hari. Ya ini saya mau bandingkan gitu ya. Ini Tuhan dari Kapernaum langsung berangkat ke Naim, ke tempat si janda, di mana janda ini tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi kalau Lazarus itu sahabat, karena setiap kali Tuhan Yesus pergi ke kota Betania, tempat Lazarus, Marta dan Maria tinggal, Tuhan itu selalu mampir di rumahnya mereka. Jadi mereka ini bersaudara ya, Marta, Maria, Lazarus, kakak beradik, 3 bersaudara. 3-tiganya dekat sama Tuhan Yesus, tahu kan? Sering dengar kan, Marta, Maria, Lazarus. Ya. Nah, waktu Tuhan dikasih kabar itu, aneh. Kalau kita nggak tahu ceritanya, kita pasti mikir gini, Tuhan kok aneh. Sama orang nggak dikenal langsung berangkat. Tapi sama orang yang kenal dekat, kenal baik, sahabat, sering ketemu, sering kongko-kongko bareng gitu ya, ngobrol bareng, dijamu makan dan sebagainya. Loh kok malah dikasih tahu sakit keras, sakit berat, ditunda 2 hari. Kebetulan? Kebetulan? Enggak. Karena di dalam Tuhan ada kebetulan. Mengapa ditunda 2 hari? Kalau Bapak Ibu baca, ketika Tuhan kemudian datang ke tempat mereka, Maria, Marta bilang, Tuhan, seandainya Engkau datang ada di sini waktu Lazarus sakit berat, dia akan sembuh, tidak akan mati. Tapi sekarang terlambat, dia sudah mati. Bahkan sudah mati 4 hari. Nah, orang-orang Yahudi pada masa itu meyakini bahwa ketika seorang mati, tubuh dan rohnya itu terpisah setelah 3 hari. Jadi orang-orang Yahudi pada masa ketika kisah itu ditulisnya Perjanjian Baru, mereka punya sebuah keyakinan bahwa tubuh dan roh itu sungguh-sungguh terpisah ketika lewat 3 hari. Jadi kalau belum 3 hari, belum sungguh-sungguh terpisah, belum. Itu keyakinan orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara ya. Kalau kita kan masa sekarang kan cuma ditunggu 2 jam, betul ya? Dulu saya ingat Bu Rini pernah kasih kabar, saya lupa itu orang tua, nenek atau apa itu ya, mertua ya, info keguruan ini meninggal, nah gitu. Wah, kita bilang waduh turut berduka cita. Tidak lama, berapa? Setengah jam atau 1 jam ya? 1 jam. Bu Rini telepon lagi, tidak jadi mati. Loh, kita yang bingung, sama jangan guyon, mati kok dibuat guyon? Ya enggak, hidup lagi. Oh ternyata mati suri. Ya. Kepercayaan sekarang hanya secara medis 2 jam. Kalau 2 jam tidak bangun ya sudah benar-benar mati, bukan mati suri. Tapi orang Yahudi pada masa itu enggak
Mereka punya kepercayaan bahwa kalau seorang mati, tubuh dan rohnya itu sungguh-sungguh terpisah kalau sudah lewat 3 hari. Jadi saudara bisa lihat, ketika Tuhan datang ke tempat Lazarus, Alkitab mencatat Lazarus sudah mati berapa? 4 hari. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Kalau Tuhan Yesus sudah menunda 2 hari, berarti Lazarus waktu itu matinya berapa hari? 2 hari. Lalu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Orang Yahudi akan ngomong apa? Loh iya, memang tubuh dan rohnya belum sungguh-sungguh terpisah. Ya wajar kalau bangkit, bangun lagi, hidup lagi, ya wajar, karena belum sungguh-sungguh terpisah. Tapi kalau sudah 4 hari, ini mematahkan pemikiran mereka bahwa bangkit itu karena belum terpisah, itu dipatahkan. Jadi benar-benar waktu itu secara pemikiran orang-orang Yahudi masa itu ya sudah terpisah karena 4 hari, sudah sungguh-sungguh terpisah dan mungkin bangkit. Jadi kalau bisa bangkit itu benar-benar kuasa Tuhan yang ajaib. Nah, jadi ini bukan kebetulan. Ya dulu kalau kita nggak ngerti kita pikir kebetulan, ketepaan. Enggak. Tuhan sengaja menunda 2 hari, itu punya maksud. Ya luar biasa. Oke, nah kita kembali. Jadi ada waktunya Tuhan itu segera bekerja, segera melakukan sesuatu. Tapi ada waktunya Tuhan itu menunda. Mungkin Bapak Saudara pernah mengalami dalam hidup ini ya. Kita berdoa, Tuhan langsung jawab doa kita. Wah, senang hati kita. Tapi ada kalanya loh. Tuhan itu menunda seperti kayak yang dialami oleh Marta Maria dan kematian Lazarus itu. Ditunda 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada kalanya loh. Pernah nggak ngalami penundaan? Sering. Kalau mau jujur sering. Semakin kita dewasa rohani, penundaan, Tuhan mengajar kita untuk sabar, Tuhan mengajar kita untuk bertekun, Tuhan mengajar kita untuk tetap percaya, itu semakin sering. Tapi orang yang baru percaya, baru mengenal Tuhan, itu aneh. Kalau doa, langsung dijawab. Betul ya? Jadi kalau ada orang yang baru bertobat, baru terima Tuhan Yesus, kalau doa itu kok kayaknya mandi. Mandi itu maksudnya just go, terjawab. Tapi semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin lama kita ikut Tuhan, semakin lama kita percaya Tuhan, semakin doa itu kadang-kadang kayak dipending, ditunda, delay gitu ya. Bukan cuma Lion Air yang bisa delay ya. Doa juga sepertinya begitu saudara. Padahal Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Tidak pernah terlambat, karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Cuma kita nih yang kalau mau jujur, pikiran kita ini selalu berharap kalau bisa segera. Betul apa betul? Bahkan bukan cuma segera ya. Kalau saya dalam pikiran kadang-kadang Tuhan, Isa aku berdoa, amin, langsung terjawab. Loh, kalau kita kan kepinginnya begitu Tuhan sembuhkan sakit saya, begitu amin, sembuh. Ya, Tuhan berkati saya lagi butuh duit, begitu amin, duit datang dari langit tiba sak karung ya, ketipan sampai kepala ini ngeluh ya, ketipan. Kita kan kepinginnya begitu, betul apa betul? Iya. Ya, itu manusiawi memang ya, wajar. Ya, tapi Tuhan ngajari kita semakin dewasa rohani, dan seperti itu. Nah, ini buktinya nih, Lazarus ini kan sahabatnya Tuhan Yesus, malah ditunda 2 hari. Si janda ini tuh bukan sahabatnya Tuhan Yesus, bukan kenalan dekatnya Tuhan Yesus, bukan. Tapi Tuhan langsung berangkat. Ya, waktu dan cara itu bagian Tuhan. Tetap percaya itu bagian kita. Jangan ambil bagian Tuhan. Aku minta waktunya harus waktu ini. Aku minta caranya harus cara begini. Loh, itu berarti kita ambil bagian Tuhan. Waktu dan cara itu bagian Tuhan. Bagian kita tetap percaya. Oke, nah kita kembali. Lukas pasal 7 ya. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi ucapan Tuhan ini tepat kepada si janda yang lagi remuk, lagi hancur hatinya. Ya, tentunya dia menangis karena Tuhan ngomong jangan menangis. Ya, janda ini nangis loh. Memang nangis itu adalah bagian dari ungkapan perasaan manusia, dan menangis itu sesuatu yang wajar. Jangan sampai ada orang bilang, kok nangis gembeng.
cengeng. Lu enggak, so. Orang yang bisa nangis, bisa mengekspresikan atau bisa meluapkan perasaannya, itu membuat perasaannya ini rodok lego. Rodok lego itu apa ya? Agak lega. Tapi kalau ditantang itu tambah rasanya di hati ini nyesek, so. Di hati ini rasanya tambah tertekan. Tapi kalau bisa menangis saat mengalami situasi seperti si janda, itu membantu. Ada sedikit kelegaan. Lega betul belum, tapi ada sedikit kelegaan karena bisa diungkapkan lewat tangisan. Nah, Tuhan bilang setelah melihat janda itu menangis sekian lama tentunya ya, karena sekarang saat terakhir dia hantarkan anaknya ke kuburan ya. Nah, Tuhan ngomong jangan menangis. Karena Tuhan ngomong begitu, kenapa? Karena Tuhan mau lakukan sesuatu. Yuk kita lihat ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Perjanjian Lama, hukum Taurat itu punya aturan. Kalau ada seorang yang hidup menyentuh mayat, orang itu jadi apa? Najis. Yaitu hukum Taurat itu kalau Bapak Ibu baca di Imamat itu ada ya. Tidak boleh nyentuh, tidak boleh bersentuhan dengan mayat, dengan jenazah. Kalau zaman sekarang enggak. Ya, zaman sekarang kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal kan pasti kita ikut, biasanya keluarga atau kerabat dekat ya ikut ngangkat, ya ngangkat ke peti jenazah dan sebagainya. Seperti dulu waktu ayah saya, ya ayah mertua itu ya, nah kita biasanya ikut ngangkat karena keluarga atau kerabat dekat. Tapi kalau zaman dulu tidak boleh so. Ya karena apa? Itu najis. Nah, orang yang najis harus diapakan? Hah? Diasingkan, dikucilkan, dikeluarkan dari tempat kumpulan orang banyak. Ingat orang yang sakit kusta? Orang yang sakit kusta dianggap apa, so? Najis. Diapakan? Dikeluarkan. Ya. Jadi najis itu tidak enak, so. Dikucilkan, dikeluarkan karena najis sampai berapa waktu lamanya. Nah, ini Tuhan Yesus justru datang menyentuh mayat, menyentuh si pemuda yang mati ini, so. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia Tuhan di atas hukum Taurat. Hukum Taurat bilang tidak boleh, itu najis. Tapi dia Tuhan di atas hukum Taurat. Dia justru menyentuh mayat itu. Tapi dia menyentuh bukan guyonan ya, tak sentuh-sentuh aku tidak najis, udah bukan gitu. So. Dia menyentuh ini punya maksud. Setiap apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu selalu punya maksud, punya tujuan. Karena itulah Roma 8 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena selalu ada maksud, selalu ada tujuan. Tadi pujian berkata indah rencana Tuhan. Selalu ada maksud. So. Jadi kalau dia menyentuh mayat itu bukan tanpa maksud, bukan. Ya lanjut. So. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Jadi waktu Tuhan menyentuh sang mayat itu, para pengusung itu langsung berhenti. Kaget juga, mungkin kemungkinan besar mereka semua itu kaget tuh. Kok mayatnya disentuh gitu ya. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu atau pemuda itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Tuhan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapat ya, saya ulang, pelajaran yang pertama, di tempat yang nyaman, indah dan terbaik sekalipun, setiap orang tetap bisa mengalami penderitaan, tetap bisa mengalami berbagai hal yang mendatangkan duka cita. Pelajaran yang kedua, Tuhan mengetahui, memperhatikan keadaan kita seperti Tuhan memperhatikan keadaan si janda ini. Sampai usus datang dari Kapernaum 40 kilo kurang lebih kena ini untuk si janda ini. Padahal bukan kenalan, bukan sahabatnya Tuhan Yesus, bukan. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, Tuhan mampu mengubah keadaan. Yang setuju katakan amin. Duka cita diubah jadi sukacita, kematian diubah jadi kehidupan, putus asa diubah jadi punya pengharapan. Ini terjadi pada si janda ini, si janda Nain. Ya dia duka cita lagi, sedih banget, anak laki-laki tunggalnya mati, bangkit. Wah,
Saya yakin ibu ini pasti melonjak sukacita. Mungkin dia nangis lagi, tapi kali ini bukan nangis sedih. Nangisnya nangis seneng. So. Aduh, anakku kok bisa bangkit, luar biasa. Ya, duka cita diubah jadi sukacita. Kematian diubah jadi kehidupan. Bagi manusia, kematian itu adalah titik terakhir. Bagi manusia, kematian itu tidak ada solusi. Betul ya? Tidak ada solusi, so. Siapa dokter yang bisa menghidupkan orang mati? Tidak ada, so. Kalau sudah mati ya sudah. Itu titik atau jalan yang terakhir. Oh, kalau sakit masih bisa diobati, dicoba obat ini, dicoba tindakan medis ini, masih sakit. Tapi kalau sudah mati, mungkin awal pertama kali dicoba, dibantu, ya, dipompa, supaya mungkin bisa lagi. Tapi kalau sudah sekian lama dilakukan begitu, nggak bisa, sungguh-sungguh mati ya dokter nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa. Ya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup mengatasi, Dia sanggup mengubah keadaan mati jadi hidup, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Putus asa seperti si janda, tidak punya masa depan, diubah oleh Tuhan. Anak laki-laki tunggalnya hidup lagi, jadi punya pengharapan. Ya, jadi Tuhan mampu mengubah keadaan. Sesulit, seberat apapun, Tuhan mampu mengubahnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, yang terakhir, kita lanjut ya ayat berikutnya. Di ayat yang ke-16, semua orang itu maksudnya ya itu yang di sekitarnya itu ya, baik rombongan itu si janda, baik rombongan yang sama-sama Tuhan Yesus, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Saudara, kalau sekilas kita baca, apa Pak, pelajaran apa yang bisa diambil? Kata-kata seorang nabi besar telah muncul. Itu kalau saya lihat di peta Alkitab, ternyata kota Naim itu dekat dengan sebuah kota yang bernama kota Sunem. Pernah dengar kota Sunem? Tidak pernah. Waduh, berarti tidak pernah baca Alkitab ya. Sunem itu tempatnya perempuan Sunem, ya, yang tidak punya anak, lalu oleh Elisa didoakan punya anak, padahal mandul. Setelah anak itu bertumbuh dewasa, suatu ketika anaknya mati. Lalu oleh Elisa didoakan anaknya hidup. Itu Sunem, kota Sunem. Nah, kota Sunem dan kota Naim, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, itu jaraknya dekat. Diperkirakan kurang lebih sekitar 6-7 kilo. Ya, jadi nggak jauh. Ya lumayan ya, nggak cuma 200 meter ya, tapi sekitar 6-7 kilo. Tapi nggak sejauh kayak 40 kilo ya, agak dekat. Nah, rupanya cerita legendaris tentang Nabi Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem itu tersiar, ya, terus terngiang-ngiang di sekitar Sunem, termasuk di Naim. Jadi begitu Tuhan buat mujizat, orang mati dibangkitkan, mereka langsung berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Karena mereka ingat belum, yang lalu, ya, tapi sudah lama kan, itu kan perjanjian lama Elisa. Yang lalu, Allah buat mujizat melalui Nabi Elisa, anak perempuan Sunem yang sudah mati hidup lagi. Nah, kali ini nabi besar ini, mereka kan tidak tahu itu Tuhan Yesus ya. Mereka sangkanya pertama kali ini cuma nabi gitu ya, tapi ini Tuhan Yesus. Nabi besar telah muncul yang juga buat mujizat yang sama. Pemuda yang sudah mati dibangkitkan. Ya, jadi Bapak Saudara, di masa ketika Tuhan ada di muka bumi, ada 3 peristiwa Tuhan itu membangkitkan orang mati. Selain ini yang pertama ini ya, ini si pemuda Naim ini ya, anak dari janda Naim. Ada yang tahu 2 peristiwa yang lain? Di peristiwa apa? Lazarus, betul tadi saya disebutkan. Satu lagi, anaknya Yairus. Ya. Nah, kalau dibandingkan 3 peristiwa itu, ya, itu Tuhan punya hubungan yang beda terhadap Lazarus. Lazarus itu sahabat,
sangat akrab dan dekat dengan Tuhan Yesus. Wajar. Kalau Tuhan membangkitkan sahabatnya kan wajar. Nah, itu si Yairus, anaknya Yairus itu kepala rumah ibadah. Ya, kepala rumah ibadah itu kayak pemimpin gitu ya, pemimpin rohani. Nah, kalau Tuhan membangkitkan anaknya pemimpin rohani, wajar. Tapi ini si janda, nah ini maaf, sopo. Biar nangkep jauh ya. Siapa? Orang biasa. Bukan sahabat Tuhan Yesus, bukan kepala rumah ibadah, bukan. Orang biasa. Sopo sih? Nah, biasanya kalau orang-orang kan gitu, kok itu sopo sih? Nah, kan gitu jauh ya. Siapa? Tapi terhadap orang yang biasa, kalau hati Tuhan tergerak, orang yang biasa pun bisa mendapat mujizat Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua manusia tanpa pandang bulu, ya, tanpa pandang bangsa atau suku. Dulu pujian lama itu dikatakan Yesus cinta segala bangsa. Nah, pandang bulu. Mau itu sahabat seperti Lazarus, mau itu anaknya kepala rumah ibadat Yairus, mau itu orang biasa yang dikenal seperti si janda Naim. Kalau Tuhan mau beracara, Tuhan akan lakukan. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu pembelajaran buat kita, ya. Jadi kisah ini meskipun hanya satu kali muncul di Alkitab, tapi memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Yang pertama dikatakan semua orang bisa mengalami penderitaan. Di tempat yang nyaman, indah, terbaik sekalipun tetap di situ bisa mengalami penderitaan. Yang kedua, Tuhan mengetahui dan memperhatikan keadaan kita. Ya, nggak ada yang lain mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Yang ketiga, Tuhan mampu mengubah keadaan. Duka cita menjadi sukacita, kematian menjadi kehidupan, putus asa menjadi punya pengharapan. Amin. Silakan Tuhan kembali maju ke depan. Kita akan datang pada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Bagian ref dari pujian itu berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan dengan sungguh lewat pujian ini, menjadi satu pengakuan iman percaya kita bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang tak mungkin bagimu. Semua kalau Tuhan berkehendak bisa terjadi. Ku
mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima bersama, sehingga kami boleh semakin yakin dan kami boleh berkata, hidup kami bukan ditentukan oleh kata manusia, tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh kuasa Tuhan. Karena kami mau semakin percaya kepadamu. Soal waktu, soal cara, itu bagian Tuhan. Bagian kami tetap percaya. Terima kasih. Terima kasih. Mantapkan, kuatkan, teguhkan iman setiap kami. Semakin kami menyadari hidup di dunia memang ada penderitaan-penderitaan yang harus kami alami. Kami mau pindah, tinggal di tempat manapun yang mungkin kami anggap indah, menjanjikan, menyenangkan, nyaman, namun ternyata di tempat yang seperti itu pun tetap ada penderitaan. Kami hanya bisa datang dan lari di bawah kaki Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Daripada Tuhan datang pertolongan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama malam ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, akan diberkati masa depan kami. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka juga yang membutuhkan bantuan doa untuk kesehatan Ibu Gunadi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain, mungkin ada mereka yang sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh Beliau Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, bahkan ketika mereka sedang menghadapi pergumulan, dan dengan iman yang teguh mereka tetap percaya, menunggu menantikan waktu Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan, mungkin ada mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa mereka semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sedang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekarang. Terima kasih, selamat